سر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب لنا الحبيب محمدا والصلاة والسلام على خير من قد وجد حبيبنا محمد قبلتنا محمد مرشدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وينشرح بها صدري ويقربني إلى حبيب الأم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, terkhusus guru kita, panutan kita, pimpinan kita, guru Ikdam. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Sariyah. Fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, wa afiyah, wa surur, wa khubur, bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah. Para habaib dan Habib Muksin Habisyi, seluruh para habaib, para alim ulama, para guru, para kiai yang sudah saya anggap sebagai guru-guru saya sendiri, juga para pejabat TNI maupun sipil maupun Polri. Jadi saya tuh sangat bangga hadir di sini. Saya tuh kemarin, ini saya baru datang dari Kalimantan, acaranya sahabat saya wakil gubernur di sana, Bapak Asnur. Itu saya salut itu. Beliau sistemnya itu, caranya, orang itu diajak mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang diajak mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dari Kalimantan masuk ke Jawa, ke Blitar, ketemu Gus Ikdam. Diajak membaca Maulidur Rasul agar kita semua ada di hati Nabi Muhammad. Karena maaf, ilmu tanpa mahabbah kepada Nabi nonsen. Boleh Anda alim, boleh Anda ngerti kitab ini, kitab itu, tetapi ketika tidak ada mahabbah kepada Nabi, nonsen. Boleh dibandingkan ulama yang sekedar pinter ceramah, pinter mengajar, sama yang ulama yang mengajar tapi ahli sholawat, sirinya beda, barokahnya beda. Dan itu saya lihat ada di dalam diri Gus Ikdam. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Semua, saya ini jatuh hati sama Gus Ikdam, akhlak beliau. Akhlaknya itu luar biasa, orang itu akhlaknya luar biasa. Semakin tinggi semakin nunduk, semakin tinggi semakin nunduk. Ilmu padi yang beliau pakai. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dapat barokah ya. Semua yang hadir, atalallahu umrakum, wa wasa'a rizqukum, wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Hadratullah di bulan yang mulia
di saat yang mulia kita menggapai malam Lailatul Qadar dengan tarawih, dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan maulidur Rasulullah. Maulid Nabi Muhammad ini kita, jadi gini ya, orang, kita ini bulan Ramadan ini luar biasa. Yang kita kejar itu malam Lailatul Qadar. Luar biasa Gus Ikdam. Orang diajak membaca maulud, khusyuk, ingat kepada Nabi. Tidak peduli siapapun yang hadir di sini. Tidak ada. Kita semua ini harus jujur saja ahli dosa semuanya. Tidak saya, tidak semua. Saya akui saya ahli dosa. Tapi ada majelis sabilut taubah untuk mengantar kita kembali kepada hadratullah. Jadi begini. Ingin saya membahas masalah malam Lailatul Qadar. Dan juga berkat majelis sabilut taubah ini juga ada saudara kita dari Amerika ya. Ampun tenam ini pun Gus. Mr. Jimis. Ya saya ini kan lidah-lidah Arema, jadi sulit untuk ngomong Amerika itu sulit bahasa Inggris. Lidah-lidah Malang. Ya. Mr. Ngamuten? Mr. Jimis. Jim apa Jimis? Jimis. Ya, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umur, fi khair wa lutuf wa afiyah. Nah, gini yang nyenangkan hati Nabi loh, jangan dikira enggak loh. Orang ahli maksiat jadi tobat itu nyenangkan Rasulullah. Orang masuk Islam itu nyenangkan Rasulullah. Penyebab mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi keterangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitab Al-Ghunyah beliau menerangkan bahwa setiap malam Lailatul Qadar Sayyidina Jibril turun ke bumi untuk mengajak musafahat, untuk mengajak berjabat tangan mukminin, mukminat. Nah, tanda bagi seseorang yang diajak musafahah, berjabat tangan oleh Sayyidina Jibril, yang pertama bulu merinding. Yang kedua, hati yang biasanya congkak, hati yang biasanya beku kaku, tiba-tiba lunak itu hati. Di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, tanpa disadari Anda meneteskan air mata. Kalau Anda mendapati saat-saat seperti itu di bulan Ramadan, cepat-cepat minta doa kepada Allah. Karena Anda sedang mengalami malam Lailatul Qadar. Jadi beda waktu fadhail, beda waktu mustajab. Ingat-ingat, ada fadhail, ada mustajab. Kalau fadhail itu mulai maghrib sampai subuh. Tapi kalau waktu mustajab, yang apabila kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, itu bukan ditentukan tidak ada. Kebiasaan para wali mendapatkannya pas orang sedang lezat-lezatnya tidur di atas jam 12 malam. Kapan terjadinya? Kebiasaan, tidak dipastikan loh ya. Kebiasaan tidak lebih dari 2 menit. Itu pas. Kan orang itu ada yang kelihatan pepohonan bersujud, ada yang rasanya itu macam-macam orang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kalau Anda sedang mendapatkan saat itu, cepat-cepat minta kepada Hadratullah. Loh, itu kan ada keterangan bahwa Sayyidina Jibril setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak lagi turun ke bumi. Naam,
Sayyidina Jibril setelah wafatnya Nabi, beliau tidak lagi turun ke bumi untuk membawa wahyu. Saya ulangi, Sayyidina Jibril tidak lagi turun ke bumi untuk membawa wahyu. Tapi apabila malam Lailatul Qadar, Sayyidina Jibril turun ke bumi. Apabila di hari Arafah, Sayyidina Jibril turun ke bumi. Dan juga diterangkan di dalam kitab Nurul Dhalam, kalau ada seorang mukminah ketika dia sakaratul maut, dia dalam keadaan wudu, dihadiri oleh Sayyidina Jibril. Nah, kalau dapat malam Lailatul Qadar, minta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun di alam mimpi. Ini makanya kita niat itu kalau baca Maulid Syumtuturor ini yang dibaca aulia-aulia itu, aduh, ahli mimpi Nabi semuanya itu. Nah, saudara tahu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau itu jadi ulama besar, ingat-ingat, jadi wali besar ketika ibunya sedang hamil. Beliau sedang mususi beras, pas dapat Lailatul Qadar, minta kepada Allah untuk bayi yang ada di dalam perutnya untuk menjadi alim besar, wali besar. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menjadi ulama besar, menjadi wali besar, keberkahan ibunya ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang kita panggil-panggil biar dapat malam Lailatul Qadar? Siapa yang kita panggil-panggil agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tidak akan ditolak oleh Allah? Sayyiduna Muhammad. Apabila di akhir zaman pintu-pintu langit sudah tertutup, berdoa dengan segala cara tidak diterima oleh Allah, tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah, yaitu Babul Mustafa, pintu suci Sayyiduna Muhammad, yang disabdakan oleh Hadratul Rasul, is'alullah wad'u ismi fa innani safi'ul lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, nama Nabi Muhammad, karena aku yang akan menyampaikan permintaanmu kepada Allah. Minta biar bisa mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad, mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sembarang mimpi. Orang kafir bisa didatangi oleh Nabi, ini Nabi lain daripada yang lain, saudara-saudara. Beliau bukan hanya Rasulullah, tetapi Sayyidu Rasulillah. Bukan hanya Habibullah, tetapi Sayyidu Ahbabillah, huwa Maulana Muhammad. Jika ada pasangan suami istri Yahudi dan Yahudiyah melihat tetangganya mengadakan acara Maulidur Rasul, istrinya bertanya kepada suaminya, apa yang dilakukan oleh tetangga kita? Memperingati kelahiran abinya. Tertidur. Istrinya tadi mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, masuk ke tempat tetangganya dengan sahabat-sahabat Hadratul Rasul. Ditanya oleh perempuan Yahudiyah tadi kepada Nabi, ya Muhammad, labbaiki. Dijawab oleh Nabi, labbaiki. Kata perempuan Yahudiyah tadi, aku bukan golongan daripada umatmu. Kenapa engkau menjawab daripada ucapanku? Kata Nabi Muhammad, tidaklah aku menjawab ucapanmu kecuali aku melihat
ila wahil mahfud, bahwa engkau akan masuk ke dalam ajaranku, kata Nabi. Bangun, cerita kepada suaminya, ternyata suaminya persis mimpinya sama. Dua-duanya masuk ke dalam ajaran Maulana Muhammad, barokah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang berhasil melihatku dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan? Bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, inda sakaratul maut, ketika sakaratul maut, yang kata Maulana Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih, setiap orang ketika meregang ajal, ketika dia sakaratul maut, diganggu 70.000 syaitan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tetapi kalau Nabi Muhammad hadir, tapi kalau Sayyiduna wa Maulana Muhammad hadir ketika Anda sakaratul maut, 70.000 syaitan iblis plus keturunannya akan hilang, saudara-saudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali melewati jalan yang sebelahnya. Kalau ada Sayyidina Umar, setan lewat jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar, bagaimana dengan guru Sayyidina Umar, yaitu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad hadir, sudah khas. Jangan Anda takut. Saya ini ahli dosa, nggak bisa pimpin Nabi. Jangan Anda takut. Kita semua ini umat Nabi Muhammad. Yang beliau bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, bukan hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tetap akan disyafaati oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda sudah berhasil memandang wajah suci Nabi Muhammad, orang-orang yang sering melihat muka suci Nabi Muhammad, ketika dia bangun dangir tidurnya melihat dunia tanpa benci, ingin cepat-cepat mati, karena kenikmatan di alamul barzakh adalah kumpul dengan Nabi Muhammad, adalah bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Yang kita baca tadi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saudara, pendidikan utama dari ibunya tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Nabi. Setelah mimpi bertemu Nabi, tidak diakui menjadi anak sebelum bertemu terang-terangan dengan Hadratur Rasul, atau disebut yaqadhatan. Yang disebut Imam Sya'rani, tidak mungkin orang bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah kecuali harus melewati 247.000 makom pangkat kewalian. Dan itu sudah dialami oleh Habib Ali. Apa yang dialami oleh beliau? Allah. Hari pertama beliau memandang muka suci Nabi, Jamalu Muhammad ibn Abdillah, 100%. Hari kedua ketampanan Nabi 200%. Jadi Nabi Muhammad ini pahami pemahaman ini. Mukanya itu di zaman Nabi Muhammad bersama sahabat, zaman ini, zaman kita sekarang, sampai nanti di yaumil qiyamah itu tartaqi wa tartaqi, tambah tampan, ilmuhu tartaqi wa tartaqi, ilmunya tambah naik terus, itu nurnya tambah naik. Habib Ali
Tuh dilihat tambah-tambahan hari kedua 200%, 300%. Ini Jamal Muhammad bin Abdul, terus ketambahan muka suci Nabi Muhammad sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhu Rasulullah, jangankan muka Nabi Muhammad, jangankan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'u zamzam, lebih berharga daripada nikmal jannah. Lianna jasadan Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhluqat, huwa maulana Muhammad. Ketika Sayyidat Aisyah As-Siddiqah di tengah malam gelap gulita terjatuh jarum beliau, tidak ada cahaya apapun saat itu. Masuk Badrul Budur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib ril khalqi kullihim. Maulaya salli masuk, cahaya buka suci Nabi Muhammad terang benar, huwa maulana Muhammad. Sampai Sayyidat Aisyah mengatakan kepada Nabi, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya muka suci paduka. Doa Nabi Muhammad kepada Sayyidat Aisyah, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Duhai Tuhan, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang nampak maupun tidak nampak. Kata Nabi, apakah kau senang dengan doaku ini? Kata Sayyidat Aisyah, tentu wahai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini doaku kepada umatku setiap aku selesai sholat. Kita semua tidak peduli kaya, miskin, ahli dosa, semuanya didoakan oleh Rasulullah. Jangan pernah putus dengan majelis Sabilut Taubah. Jangan pernah putus dengan guru Iqdam yang membawa kita menuju ke Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umur kita tidak tahu, ayuhal ikhwan. Saya bangga dengan Gus Iqdam yang mengantarkan umat Nabi Muhammad kepada nabinya, yang mengantarkan umat Nabi Muhammad menyebabkan husnul khatimah, terutama pada pemuda-pemudanya yang disabdakan oleh Nabi, asyabab su'batun minal junun, masa muda adalah cabang daripada kegilaan. Saudara-saudara, macam-macam kegilaannya. Sama guru kita, kegilaan kita dihantarkan. Ada gila yang menuju Anda husnul khatimah, ada gila yang mengantarkan Anda dukhulul jannah, adalah gila dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tergila-gila dengan Nabi Muhammad. Di hatinya ada Nabi Muhammad. Wa hasya an tahruqan nara qalban fihi mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, sejuta kali tidak mungkin api neraka akan membakar satu jasad yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, ayuhal ikhwan. Kita tidak tahu.
tidak tahu umur kita akan menuju darul baqa. Saya akan mati, Anda akan mati, pendahulu-pendahulu kita sudah pada mati. Semua kita bakal berpisah, kita bakal masuk ke dalam lubang kubur. Kita kepingin masuk di dalam kubur, di samping kita ini ada Nabi Muhammad. Kita pengen dikubur ketika istrimu lari, anakmu lari, saudaramu lari, temanmu meninggalkanmu. Satu-satunya manusia yang kita harapkan tidak bakal meninggalkan kita, wallahi, hanya Maulana Muhammad. Sayyidina Utsman, al-asyaratuna mubasysyaruna bil jannah, idza ra'a janazatan yabki wa idza ra'al maqbara yabki. Beliau kalau melihat jenazah menangis, melihat pekuburan menangis. Ditanya kenapa? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Alam barzah pertama kali, akhirat itu alam barzah. Siapa yang selamat, kedepannya nikmat tempatnya surga. Tapi yang sangat mengerikan, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang tidak selamat, masuk ke dalam kubur tambah berat. Kata Syekh al-Imam al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, wali kutub saja masih takut mati su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Mari saya ajak bertaubat. Mahalul Qiyam yang pertama kita bertaubat, nanti Mahalul Qiyam seterusnya dilanjutkan dengan Maulid Syamsul Durar. Saya ajak bertaubat, munajat kepada Hadratullah. Saya akui saya banyak dosa, Anda banyak dosa. Kita semuanya ahli dosa. Ada majlis sabilut taubah. Kita munajat, minta kepada Allah. Di bulan Ramadan minta. Anda doa di rumah Anda sendiri, sama Anda berdoa di majlisnya Gus Ikdam ya beda. Beda. Kalau Anda di rumah, kita mungkin di rumah kena makanan haram, ini dan lain-lain. Kalau di sini tidak berkumpul 40 orang, kecuali ada satu waliyun min auliyaillah yang mustajabud dakwah. Loh, kenapa kok harus berdiri pakai Mahalul Qiyam? Menghadirkan roh suci Nabi Muhammad. Is'alullah wadu'u ismi fa innani syafi'ul lakum ila rabbikum. Kalau Anda berdoa munajat yang mengamini Nabi Muhammad, kira-kira diterima apa tidak? Yang mengamini Rasulullah loh ini. Bukan siapa-siapa yang mengamini, Nabi Muhammad diamini oleh Nabi. Kita menjerit, menangis, menyebut nama Hadratullah. Majelisnya saja sabilut taubah, jalan menuju taubat kepada Hadratullah. Mari sama-sama kita khusyuk, hadirkan hati, hadirkan hati, hadirkan hati. Mudah-mudahan mari kita sama-sama meminta, memohon bulan Ramadan ini luar biasa. Jangan Anda berkeyakinan, saya siapa di antara yang berani mengatakan Ramadan tahun depan saya masih hidup? Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu umurnya orang. Minta dapat Lailatul Qadar, minta pengampunan oleh Allah Ta'ala, minta diberi. Hati kita hadir, khusyuk. Mari sama-sama sebelum nanti setelah Fahina seperti adat biasanya, tadi sudah izin ke Gus Ikdam mau munajat bersama, terutama di bulan Ramadan, munajat kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu Wahda. Mari sama-sama ya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam